Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar anak-anak ustaz yang saleh dan salehah? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat semua ya nak. Baiklah anak-anak ustaz yang saleh dan salehah, alhamdulillah kemarin ustaz sudah mengirimkan video ke aplikasi dan kamu sudah menonton video yang berkaitan dengan materi kita pada kali ini. Bagaimana semuanya sudah melihat kan? Dan di sini sesuai dengan instruksi yang ustaz berikan di dalam aplikasi tersebut, aplikasi pembelajaran e-learning kita, bahwasanya setelah anak-anak ustaz melihat video, itu ada 2 video ya nak. Kemudian anak-anak ustaz semua memberikan informasi yang berkaitan dengan video yang sudah ditonton. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang memberikan informasi berkaitan dengan video yang sudah ditonton. Baiklah anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ustaz akan menjelaskan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, di video yang kemarin sudah kamu tonton, di situ ada 2 video ya nak. Yang pertama ada video tentang hewan, yang kedua ada video tentang wawancara virus corona. Nah, Ustaz akan menjelaskan materi yang ada di video yang pertama, yaitu yang ada hewan-hewannya. Nah, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, pasti ketika melihat video tersebut kamu melihat banyak hewan ya nak. Ada burung, ada monyet, ada harimau, dan berbagai macam hewan yang ada dalam video tersebut. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video tersebut menggambarkan bahwasanya sesungguhnya alam Indonesia ini memiliki banyak sekali beragam jenis hewan yang ada di dalam hutan Indonesia. Ada yang dari jenis burung, ada hewan yang ada di darat, dan ada juga hewan yang ada di laut. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki cara bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Mulai dari cara mereka berkembang biaknya, mulai dari cara mereka makannya, sampai dengan pola hidupnya. Nah, anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan atau binatang itu terbagi menjadi 3 jenis dari segi makanannya. Pertama ada namanya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang kedua ada hewan pemakan daging, karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan juga daging atau disebut dengan omnivora. Nah, contoh hewan yang pemakan tumbuhan atau herbivora itu seperti misalnya sapi, kerbau, kemudian ada burung, burungnya makan biji-bijian ya nak. Kemudian ada kambing, kemudian ada gajah. Nah, itu adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan, dan hewan-hewan yang pemakan tumbuhan ini disebut dengan hewan herbivora. Kemudian hewan pemakan daging. Nah, hewan pemakan daging ini disebut dengan karnivora. Ini banyak ya jenisnya nak, ada di video tersebut. Seperti misalnya singa, harimau, macan tutul, dan banyak lagi hewan-hewan yang itu memakan daging. Kemudian ada hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Misalnya apa? Misalnya contohnya adalah itu seperti misalnya kera atau monyet. Ini monyet makannya daging dan juga makan tumbuhan. Contoh makan monyet itu daging, misalnya dia makan semut, makan hewan-hewan atau serangga kecil, dan juga kalau makan tumbuhannya itu misalnya makan pisang. Nah, dari 3 jenis hewan ini mereka memiliki ciri-ciri khususnya. Contoh misalnya hewan pemakan tumbuhan, mereka memiliki ciri-ciri biasanya tidak memiliki kuku yang tajam, memiliki mulut yang didesain khusus untuk bisa mengunyah dan mencerna tumbuhan. Sedangkan hewan yang dia itu memakan daging itu memiliki
biasanya memiliki cakar yang tajam yang gunanya untuk mencabik-cabik mangsanya seperti harimau, dan juga taring untuk bisa mengunyah daging dari makanan yang dia makan. Nah, jadi dari hewan-hewan tadi itu banyak sekali keragaman yang ada di alam kita, dan ini semua adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri dan harus kita jaga hewan-hewan atau satwa liar tersebut. Jangan kita memburu dan membunuh hewan-hewan yang ada di hutan. Kenapa? Karena jikalau satu saja hewan punah, maka itu akan berakibat fatal bagi ekosistem yang ada di alam kita. Contoh misalnya, hewan yang sekarang sering diburu adalah harimau. Yang mana harimau itu diambil kulitnya sebagai hiasan. Bayangkan jikalau tidak ada harimau yang ada di hutan, maka hewan-hewan yang biasa jadi makanan harimau itu akan terus berkembang menjadi banyak. Akhirnya apa? Dia akan mendominasi kehidupan di hutan, dan ini bisa merusak ekosistem. Contoh lagi misalnya adalah kita sering membunuh misalnya singa. Nah, singa ini jika terus kita bunuh, dia akan punah, dan punah habis, maka ekosistem tadi akan terganggu. Begitulah alam yang ada di sekitar kita harus kita jaga. Jangan sampai alam yang ada di sekitar kita itu kita rusak dan kita kotori. Kenapa? Jikalau kita merusak alam yang ada di sekitar kita, misalnya menebang hutan sembarangan, memburu hewan secara liar, dan tidak memperhatikan hewan tersebut sudah langka atau belum, maka habitat dan ekosistem yang ada di alam itu akan rusak dan akan merugikan diri kita juga sebagai manusia yang tinggal di Indonesia ini. Coba contohnya misalnya ada orang yang ingin membuka lahan pertanian, kemudian dia membakar lahannya tadi agar biaya lebih murah. Akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan menimpa diri kita? Yaitu pertama asap. Kita akan diselimuti oleh asap seperti tahun kemarin. Wilayah Riau itu diselimuti dengan asap. Kemudian apa? Ekosistem atau tempat tinggal hewan itu akan berkurang. Seperti ada berita kemarin bahwasanya harimau banyak yang keluar dari hutan. Kenapa? Karena tempat tinggalnya sudah tidak ada. Akhirnya dia pergi masuk ke pemukiman dan mengancam keselamatan kita juga. Kemudian banyak lagi hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan ada sampai hewan-hewan itu mati karena kebakar dan kepanasan. Nah, ini kita tidak boleh merusak alam lingkungan kita. Kita harus menjaga kestabilan ekosistem yang ada di alam kita. Coba kita rasakan sekarang nih. Kita ini semakin panas. Semakin panas kita rasakan. Kenapa? Karena sudah banyak sekali zat-zat ataupun zat-zat kimia seperti polusi, asap itu yang mengkotori zat ozon kita, pelindung bumi kita ini, sehingga bumi menjadi semakin panas. Akhirnya apa? Terjadi namanya global warming. Global warming itu adalah pemanasan bumi. Bumi menjadi panas, akhirnya apa? Ekosistem menjadi rusak, tidak stabil. Nah, ini harus kita jaga. Jadi segala sesuatu musibah yang ada di dunia, terutama misalnya di Indonesia, ini adalah akibat ulah kita juga nih. Ulah kita para manusia yang tidak mau menimbang atau kita berbuat serakah dalam mengelola alam yang ada di Indonesia ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus jaga, jangan kita rusak alam yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang ada di video yang pertama. Di video kedua ada video wawancara. Nah, ada video wawancara. Mungkin anak-anak Ustadz semua pernah ya mendengar wawancara yang ada di TV. Misalnya ada di TV One atau di berita-berita lainnya. Nah, di situ ada seorang reporter yang mewawancarai narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah sumber dari berita kita atau orang yang ingin kita mencari informasi berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Reporter itu adalah orang yang mewawancarai narasumber. Nah, ketika kita mewawancarai seseorang, kita harus memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan
peristiwa yang ingin kita tanyakan kepada narasumber. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya ada rumusnya, nak. Ada rumusnya. Apa? Rumusnya adalah yang pertama kita menanyakan apa yang sedang terjadi. Seperti yang ada di video. Apa itu corona? Nah, itu kan dari contohnya. Kemudian setelah apa? Siapa yang melakukannya? Siapa orangnya? Yang ketiga adalah kapan terjadinya. Yang keempat di mana terjadinya peristiwa tersebut. Yang selanjutnya itu mengapa dan bagaimana. Nah, jadi ini adalah urutan pertanyaan ketika kita menyampaikan sebuah wawancara. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 6 pertanyaan ini harus ada dalam sebuah wawancara. Nah, baiklah anak-anak saya yang dirahmati oleh Allah, itulah ringkasan materi dari yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan anak-anak Ustadz setelah mendengarkan ringkasan materi ini, silahkan bertanya di kolom komentar jikalau ada yang tidak jelas. Demikian dari Ustadz, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.